Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai metodologi pengembangan sistem. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang pertama, Dwi Amelia dengan NIM 2021-53011. Yang kedua ada Fatimah Zahra dengan NIM 2021-53013. Dan saya sendiri, Alvina Gusti Pramita dengan NIM 2021-53018. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai metodologi pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sistem adalah suatu proses pengembangan sistem yang formal dan presisi, yang mendefinisikan serangkaian aktivitas, metode, best practice, dan tools yang terautomasi bagi para pengembang dan manajer proyek. Nah, dalam rangka pengembangan ini dan merawat sebagai keseluruhan sistem informasi atau software. Kemudian ada alasan yang diperlukan mengenai metodologi sistem ini. Yang pertama yaitu menjamin adanya konsistensi proses. Yang kedua, dapat diterapkan dalam berbagai jenis proyek. Yang ketiga, mengurangi adanya risiko kesalahan dan pengambilan jalan pintas. Yang keempat, menuntut adanya dokumentasi yang konsisten dan juga bermanfaat bagi personal baru dalam tim proyek. Selanjutnya ada beberapa macam metodologi pengembangan sistem. Yang pertama di sini ada metode sistem develop life cycle atau SLDC. Metode ini merupakan metode pengembangan sistem informasi yang pertama kali digunakan sehingga disebut sebagai metode tradisional. Metode ini adalah tahap-tahap pekerjaan yang dilakukan oleh analis sistem dan juga programmer dalam membangun sistem informasi. Selanjutnya tahapan-tahapan dalam LSDC, yaitu yang pertama melakukan survei dan menilai kelayakan proyek pengembangan sistem informasi. Yang kedua, mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang sedang berjalan. Yang ketiga, menentukan permintaan pemakai sistem informasi. Selanjutnya, memilih solusi atau pemecahan masalah yang paling baik, menentukan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, merancang sistem informasi baru, kemudian mengkomunikasikan dan mengimplementasikan sistem informasi yang baru. Dan terakhir yaitu memelihara dan melakukan perbaikan atau peningkatan pada sistem informasi baru. Kemudian ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan dalam SLDC ini, yaitu kelebihannya yaitu mudah untuk diaplikasikan dalam sistem informasi. Yang kedua, memberikan template tentang metode analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. Adapun kekurangan dalam LSDC yang pertama yaitu masih jarang ada proyek real yang mengikuti aliran sekuensial yang dianjurkan pada model ini. Karena model ini bisa mengkalkulasikan interaksi tidak langsung. Yang kedua, pelanggan sulit untuk menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga sulit untuk mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal proyek. Yang ketiga, pelanggan harus bersikap sabar karena harus menunggu sampai proyek dilalui atau selesai. Yang terakhir, pengembangan sering melakukan penundaan yang tidak perlu karena anggota tim proyek harus menunggu tim lain untuk melengkapi tugas karena ketergantungan hal lain yang menyebabkan waktu yang tidak efisien. Yang kedua ada model waterfall atau air terjun. Model ini disebut juga model sekuensial linear. Metode ini merupakan metode pengembangan sistem yang paling tua dan yang paling sederhana. Metode ini cocok untuk pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Model ini juga menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari analisa, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung.
Adapun tahap-tahap dalam metode waterfall, yang pertama ada tahap analisis kebutuhan perangkat lunak, yang kedua ada tahap desain, yang ketiga ada tahap pembuatan kode program, kemudian yang keempat ada tahap pengujian, kemudian yang kelima ada tahap pendukung atau pemeliharaan. Kelebihan dalam metode ini yaitu kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik. Ini dikarenakan oleh pelaksanaannya secara bertahap, sehingga tidak terfokus pada tahapan tertentu saja. Kemudian dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir, karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Jadi, setiap fase atau tahapan akan mempunyai dokumen tertentu. Kekurangan dalam model ini diperlukan manajemen yang baik karena proses pengembangan tidak dapat dilakukan secara berulang sebelum terjadinya suatu produk. Lalu, kesalahan kecil akan menjadi masalah yang besar jika tidak diketahui secara awal pengembangan. Berikutnya, pelanggan sulit menyatakan kebutuhan secara eksplisit atau tidak berterus terang sehingga tidak dapat mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal pengembangan. Yang ketiga ada model prototyping. Model prototyping adalah proses iteratif dalam pengembangan sistem di mana requirement diubah ke dalam sistem yang bekerja atau working system yang secara terus-menerus diperbaiki melalui kerjasama antar user dan analis. Model prototyping juga bisa dibangun melalui beberapa tool pengembangan untuk menyederhanakan prosesnya. Tahapan-tahapan dalam model prototyping. Yang pertama ada pengumpulan kebutuhan. Setelah dikumpulkan kebutuhannya, kemudian masuk ke dalam proses pembangunan prototyping, lalu masuk ke dalam penggunaan sistem tersebut. Kemudian menuju ke tahap pengkodean sistem, lalu menguji sistem, kemudian sistem dievaluasi, dan yang terakhir ada evaluasi prototyping. Kelebihan model prototyping yaitu prototype melibatkan user dalam analis dan desain, lalu mempunyai kemampuan menangkap requirement secara konkret, kemudian digunakan untuk memperluas SDLC atau System Development Life Cycle. Kekurangan dalam model ini yaitu proses analis dan perancangan terlalu singkat, mengesampingkan alternatif pemecahan masalah, lalu biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Lalu prototipe yang dihasilkan tidak selamanya mudah dirubah dan cepat selesai. Lalu yang keempat ada model RAD, Rapid Application Development, yaitu pengembangan beberapa metode atau teknik terstruktur. RAD merupakan metode prototyping dan teknik terstruktur lain untuk menentukan kebutuhan user dan perancangan sistem informasi lain. RAD menekankan pada siklus perkembangan dalam waktu yang singkat, antara 60-90 hari, dengan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Tahapan-tahapan dalam model RAD yaitu business modeling, testing and turnover, application generation, proses modeling, dan data modeling, atau mengidentifikasi tujuan syarat-syarat informasi, lalu bekerja dengan penggunaan untuk merancang sistem, lalu membangun sistem, serta yang terakhir mengenalkan sistem tersebut. Kelebihan dalam model ini yaitu RAD mengikuti tahapan pengembangan sistem seperti umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada atau reusable object.
Lalu, kelebihan berikutnya yaitu setiap fungsi dapat dimodulkan dalam waktu tertentu dan dapat dibicarakan oleh tim RAD yang terpisah dan kemudian diintegrasikan sehingga waktunya lebih efisien. Kekurangan RAD yaitu tidak cocok untuk proyek skala besar. Kemudian proyek bisa gagal karena waktu yang disediakan tidak terpenuhi, lalu sistem yang tidak bisa dimodularisasi atau tidak cocok untuk model ini. Berikutnya, resiko teknis yang tinggi juga kurang cocok ini. Yang kelima ada model spiral. Model spiral awalnya diusulkan oleh Bohm, yaitu model proses perangkat lunak evolusioner yang merangkai sifat iteratif dari prototipe dengan cara kontrol dan aspek sistematis model sekuensial linear. Model iteratif ditandai dengan tingkah laku yang memungkinkan pengembang mengembangkan versi perangkat lunak yang lebih lengkap secara bertahap. Tahapan-tahapan model spiral. Yang pertama, komunikasi pelanggan, perencanaan, analisis risiko, perekayasaan, konstruksi dan peluncuran, dan evaluasi pelanggan. Kelebihannya, satu, dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Yang kedua, lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Yang ketiga, pengembang dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap risiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Yang keempat, menggunakan prototipe sebagai mekanisme pengurangan risiko dan pada setiap keadaan di dalam evolusi produk. Yang kelima, dapat mengikuti langkah-langkah dalam siklus kehidupan klasik dan memasukkannya ke dalam kerangka kerja interaktif. Yang keenam, membutuhkan pertimbangan langsung terhadap risiko teknis sehingga mengurangi risiko sebelum menjadi permasalahan yang serius. Kekurangannya adalah sulit untuk meyakinkan pelanggan bahwa pendekatan evolusioner ini bisa dikontrol. Memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma menuju kepastian yang absolut. Yang keenam, object-oriented technology merupakan cara pengembangan perangkat lunak berdasarkan atraksi objek-objek yang ada di dunia nyata. Dasar pembuatan adalah objek, yang merupakan kombinasi antara struktur data dan perilaku dalam suatu entitas. Filosofi objek-oriented sangat luar biasa sepanjang siklus pengembangan perangkat lunak, yaitu perencanaan, analisis, perancangan, dan implementasi, sehingga dapat diterapkan pada perancangan sistem secara umum, yaitu menyangkut perangkat lunak, perangkat keras, dan sistem secara keseluruhan. Tahapan-tahapan object-oriented technology. Ada beberapa metode yang digunakan dalam pengembangan sistem. Salah satu yang terkenal adalah OMT, Object Modeling Technique. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam OMT adalah satu, model objek, dua, model dinamis, dan ketiga, model fungsional. Kelebihannya ada uniformity. OMT memungkinkan merancang user interface secara terintegrasi bersama dengan perancangan perangkat lunak sekaligus dengan perancangan basis data. Yang kedua, understandability. Kode-kode yang dihasilkan dapat diorganisasi ke dalam kelas-kelas yang berhubungan dengan masalah sesungguhnya sehingga lebih mudah dipahami. Yang ketiga, ada stability. Kode program yang dihasilkan relatif stabil sebab mendekati permasalahan sesungguhnya di lapangan. Yang keempat, ada reusability. Dimungkinkan penggunaan kembali kode-kode sehingga akan mempercepat waktu pengembangan perangkat lunak. Kelemahannya dalam metode tersebut adalah
Metode berorientasi objek merupakan konsep yang relatif baru, sehingga belum ada standar yang diterima semua pihak dalam menentukan tool apa yang digunakan sebagai dasar analisis syarat perancangan perangkat lunak. Yang ketujuh ada metode end user development. Pengembangan dilakukan langsung oleh end user. Keterlibatan langsung end user sangat menguntungkan karena memahami benar bagaimana sistem bekerja. Artinya, setiap tahap analisis sistem dapat dilakukan lebih cepat. Kelemahan adalah pada pengendalian mutu dan kecenderungan tumbuhnya privat sistem informasi. Integrasi dengan sistem yang lain akan menjadi sulit. Tahap-tahapan PUD. Yang pertama, tahap inisiasi, yaitu tahap di mana organisasi atau perusahaan mulai pertama kali mengenal teknologi informasi. Yang kedua ada tahap keluaran, yang ketiga tahap kendali, dan yang terakhir tahap matang. Kelebihannya, 1. Dapat menghindari permasalahan kemacetan di Departemen Sistem Informasi. Yang kedua, kebutuhan pemakai sistem dapat lebih terpenuhi karena dapat dikembangkan sendiri oleh pemakai. Yang ketiga, menambah atau meningkatkan partisipasi aktif pemakai dalam proses pengembangan sistemnya, sehingga akan ada kepuasan sendiri dari pemakai sistem. Yang keempat, dapat menambah kualitas pemahaman pemakai terhadap aplikasi yang dikembangkan serta teknologi yang digunakan dalam sistem. Kekurangannya, karena pemakai sistem harus mengembangkan aplikasinya sendiri, maka dalam hal ini pemakai sekaligus pengembang sistem dituntut untuk memiliki pemahaman mengenai teknologi informasi, serta pemahaman tentang pengembangan sistem informasi. Yang kedua, end user computing memiliki risiko dapat mengganggu bahkan merusak sistem informasi di luar yang dikembangkan oleh pemakai sistem. Yang terakhir, end user computing pasti akan berhadapan dengan masalah kemampuan teknis pemakai sekaligus pengembang sistem. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.